Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proyeksi 3 dimensi. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Nabila Ade Mutmainah dengan NIM 2341281, kelas IF 4A, mata kuliah Grafika Komputer, dosen pengampu Ibu Diana. Sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, di sini saya akan memberikan sebuah tujuan pembelajaran dari presentasi ini. Nah, mahasiswa harus mampu menjelaskan apa itu konsep dasar 3 dimensi viewing. Lalu kedua, mahasiswa memahami jenis-jenis proyeksi, paralel, dan perspektif. Ketiga, mahasiswa mampu mengimplementasikan konsep 3 dimensi, viewing dan proyeksi dengan OpenGL atau aplikasi lain. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi yaitu MATLAB. Mahasiswa menunjukkan pemahaman dan melalui presentasi dan demonstrasi program. Nah, lalu kita lanjut ke slide ini. Nah, apa itu 3 dimensi viewing? Sebelumnya saya akan menjelaskan 3 dimensi viewing adalah proses mengubah objek-objek yang ada di dunia 3 dimensi sehingga dapat ditampilkan dan dilihat di layar 2 dimensi. Nah, ini melibatkan beberapa langkah transformasi dan geometris yang memastikan objek bisa dilihat sesuai dengan perspektif atau sudut pandang tertentu. Sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, di sini ada komponen 3 dimensi. Nah, di sebelah kanan ini ada gambarnya. Sebelum saya menjelaskan gambar ini, saya akan memberitahukan berikut kelompok komponen-komponen utama dalam 3 dimensi viewing. Yang pertama, View Reference Point VRP. Yang kedua, titik pusat atau posisi mata kamera pengamat dalam ruang 3 dimensi. Ketiga, View Plane Projection Plane. Keempat, bidang tempat gambar 3 dimensi diproyeksikan menjadi 2 dimensi. Kelima, View Up Vector FUP. Keenam, menentukan arah vertikal kamera, apakah kamera tegak atau miring. Ketujuh, View Direction. Kedelapan, arah pandang kamera dari VRP menuju objek. Kesembilan, View Volume. View Think Custom untuk perspektif, box untuk paralel. 10. Ruang 3 dimensi yang menentukan batas-batas apa saja yang akan ditampilkan di layar yang berada di luar view volume akan dipotong. Komponen ini bekerja bersama untuk menentukan bagaimana objek 3 dimensi ditampilkan ke layar 2 dimensi dengan sudut pandang dan skala yang sesuai. Nah, di sini saya akan menjelaskan di sini titik X dan ini titik Y. Di sini view plane, projection plane, view up vector, view volume, view direction. Nah, ini adalah komponen 3 dimensi. Baiklah, sebelum kita lanjut ke transformasi view. Nih, transformasi view. Nah, apa itu transformasi view? Saya akan menjelaskan transformasi view adalah proses untuk mengubah posisi dan orientasi objek 3 dimensi dari koordinat dunia, World Coordinate System, ke koordinat kamera view coordinate system. Tujuannya adalah agar objek terlihat dari sudut pandang kamera yang diinginkan sebelum dilakukan proyeksi ke layar 2 dimensi. Nah, adapun langkah-langkah transformasi view. Yang pertama, translasi memindahkan titik kamera VRP ke titik asal koordinat 0,0,0. Kedua, rotasi mengatur orientasi kamera agar arah pandang sejajar dengan sumbu Z. Selanjutnya akan dilakukan proyeksi dan mapping ke layar sistem koordinat kamera. Setelah transformasi, sistem koordinat baru disusun sebagai berikut. N
view direction, arah dari kamera ke objek, sumbu Z, arah belakang, U right vector, arah horizontal kamera, sumbu X, V up vector, arah vertikal kamera, sumbu Y. Nah, kita masih di transformasi view. Di sini ada matrix transformasi view. Baiklah, matrix transformasi view yaitu view dapat ditulis di dalam bentuk matriks 4x4 sebagai berikut. R1, R12, R13, TX, R21, R22, R23, TY, R3, R32, R33, TZ, 0001. RIJ yaitu rotasi orientasi kamera. TX, TY, TZ yaitu translasi posisi kamera. Operasi, translasi, rotasi, dan proyeksi yang diterapkan untuk memindahkan objek dari koordinat kamera. Operasi ini dilakukan untuk memindahkan objek dari koordinat dunia ke koordinat kamera menggunakan matriks. Lalu yaitu proyeksi paralel. Apa itu proyeksi paralel? Proyeksi paralel memiliki gaya proyeksi yang sejajar dan tidak bertemu karena tidak ada titik hilang. Proyeksi ini cocok untuk gambar teknik dan CAD, terdiri dari orthogonal dan oblique projection. Nah, apa itu proyeksi paralel? Proyeksi paralel adalah teknik memproyeksikan objek 3 dimensi ke bidang 2 dimensi dengan sinar proyeksi sejajar satu sama lain dan tegak lurus atau miring bidang proyeksi. Berbeda dari proyeksi perspektif, tidak ada titik lenyap vanishing point karena jarak tidak mempengaruhi ukuran objek. Objek jauh dan dekat tetap memiliki ukuran yang sama. Jenis-jenis proyeksi paralel. Yang pertama, orthographic projection. Orthographic yaitu sinar tegak lurus ke bidang proyeksi. 2. Oblique projection, miring, sinar membentuk sudut tertentu terhadap bidang proyeksi. Masih di materi proyeksi paralel. Nah, di sini proyeksi ortografik rumusnya misalkan titik 3 dimensi X, Y, Z, X, Y, Z, proyeksi ke bidang X, Y, Z sama dengan 0, X1 sama dengan Y, X1, XY, 1, Y. Proyeksi ke bidang XZ, Y sama dengan 0, X1, XZ, XZZ sama proyeksi ke bidang YXZ yaitu 0. Nah, di sini ada gambar matriksnya, ada gambar visualisasinya. Proyeksi obliku miring. Rumus umumnya untuk titik 3 dimensi XYZ, XYZ, dan sudut 00 kemiringan ke sinar terhadap bidang XY, X1 sama dengan X ditambah L, Z, cos 0, Y, plus Z sin 0, X1, Y1 sin. Intinya panjang proyeksi biasanya antara 0 sampai 1. Jika 0 sama dengan 45 derajat dan L 1, maka disebut proyeksi Cavalier. Jika 0 63,4 derajat dan L sama dengan 0,5 disebut proyeksi kabinet. Nah, proyeksi perspektif. Apa sih proyeksi perspektif? Nah, proyeksi perspektif adalah teknik proyeksi dalam grafika komputer di mana garis-garis proyeksi bertemu pada satu titik yaitu A point atau center of projection. Ini meniru cara mata manusia melihat dunia. Objek yang lebih jauh tampak lebih kecil. Ciri-cirinya yaitu garis proyeksi berkumpul di satu titik,
Ukuran objek dipengaruhi oleh jaraknya dari pengamat, memberikan efek realitas pada tampilan 3 dimensi, digunakan dalam game, simulasi, animasi. Rumus dasar proyeksi perspektif. Nah, misalkan 3 dimensi adalah X, Y, Z, jarak proyektor mata kamera ke bidang proyeksi adalah rumus proyeksi perspektif ke bidang Z sama dengan 0. X1 DXZ tambah DX1Z tambah DDXY1 DYZ plus DY1 ZDDDY. Semakin besar nilai ZZ, semakin kecil hasil proyeksi